Alhamdulillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik falakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Majlis Jumat yang dimuliakan oleh Allah, mari kita terus tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Takwa yang sesungguhnya, dan hanya orang-orang bertakwalah penghuni surga. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bergegaslah semuanya yang merasa diseru oleh Allah, yang merasa mempunyai Al-Quran, mempunyai Tuhan Allah. Tuhan memanggil kita, bersegeralah kalian semua, wahai hamba-hambaku. Ini Allah yang menyeru. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah engkau untuk mendapatkan pengampunan dari Tuhanmu dan untuk mendapatkan surga yang hanya disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Maka dari itu khatib setiap di mimbar Jumat selalu berwasiat tentang ketakwaan. Dan mari kita selalu meningkatkan ketakwaan. Dan takwa ini adalah baik kepada Allah dan baik kepada sesama manusia. Itulah takwa. Yang baik kepada Allah tapi tidak baik dengan manusia belum dianggap sebagai orang yang bertakwa. Biarpun ribuan rakaat ditegakkan di tengah malam, puasa tidak pernah putus, tapi kalau dia menyakiti orang lain belum bertakwa. Begitu sebaliknya, baik kepada manusia tapi tidak baik kepada Allah bukanlah orang yang bertakwa. Keseimbangan antara hubungan kepada Allah dan hubungan dengan sesama manusia. Kalau ingin masuk surga, mendapatkan ridho Allah, kuncinya adalah takwa. Dan disebutkan, lihat, ciri orang bertakwa. Ciri orang bertakwa dalam ayat tersebut, di antaranya, karena di situ banyak disebutkan tanda-tanda orang bertakwa penghuni surga. Di antaranya adalah walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Di antara tanda orang yang bertakwa adalah dialah sang pendosa. Dia sang pendosa, dia yang banyak dosa, akan tapi segera sadar kalau dosa itu menjadi sebab dia tidak bisa menghadap kepada Allah mendapatkan ridhoannya, tidak. Dia yang sadar, dia yang berdosa, lalu sadar bahwasanya dengan dosa tidak akan bisa bersanding dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Artinya orang bertakwa bukan saja orang yang hanya baik-baik saja perbuatannya, akan tapi sang pendosa pun bisa masuk wilayah takwa, tapi dengan catatan memasuki wilayah taubat. Dan inilah bagian kita. Siapapun dari kita pernah berdosa, melakukan kesalahan, tapi Allah Maha Kasih Ar-Rahman Rahim, dan sekaligus Allah At-Tawwab yang Maha pemberi tobat pengampunan kepada hambanya. Maka dari itu mari dalam waktu singkat ini kita merenungi dosa kita, kesalahan kita. Mari kita segera menghadap kepada Allah dengan permohonan ampun, bertobat. Dan alangkah banyak dosa kita, dosa yang kita lakukan dengan mata kita, melihat yang haram. Baik di jalan-jalan kita melihat aurat kebuka, mungkin kita melihat di televisi, mungkin di HP kita, itu dosa mata kita. Apakah Anda berpikir bahasanya mata yang berdosa bisa melihat wajah Nabi kelak di surga? Tidak akan bisa melihat wajah baginda Nabi Muhammad SAW. Telinga yang kita gunakan untuk mendengar kebusukan, yang kita gunakan untuk mendengar gunjingan, yang kita gunakan untuk mendengar fitnah, maka itu pun telinga tidak bisa mendengar suara merdu baginda Nabi Muhammad SAW. Dan dosa-dosa yang dilakukan oleh anggota tubuh kita menjadi sebab kita tidak bisa melihat baginda Nabi, dan kita tidak bisa masuk surga Allah, tidak bisa kembali kepada ridha Allah Subhanahu wa ta'ala.
Akan tapi Allah yang Maha Kasih memberi kesempatan kepada kita yang pendosa ini untuk mohon ampun. Maka bergegaslah untuk bertobat, jangan menunda tobat sampai esok hari, karena belum tentu esok hari adalah untuk kita. Saat ini, detik ini, ayo kita menghadap kepada Allah dengan memohon ampun. Dan ketahuilah bahwa at-taibu minadz dzambi kaman la dzambala. Orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah berdosa. Orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah berdosa. Maka kabar gembira bagi sang pendosa-pendosa, Allah Tuhanmu Maha Kasih. Bergegaslah menuju kepada Allah, jangan menunda pertobatanmu. Ketahuilah, jika kita menunda tobat lalu kedahuluan malaikat Israel, lalu dicabut nyawa kita, maka ketahuilah dosa yang pernah kita lakukan akan kita ketemui di alam barzah. Dan sungguh alangkah menakutkannya jika kita masuk alam barzah dengan dosa-dosa. Semua dosa akan datang dan menyeramkan untuk kita, menakutkan untuk kita, dan itu menjadi sebab kita disiksa nanti di alam barzah. Ketahuilah, jika ada seorang hamba yang dia pendosa lalu tidak segera tobat dan tidak diampuni oleh Allah, maka kalau dia meninggal dunia, setelah dimasukkan ke liang lahat, maka akan datang kepadanya. Dikatakan bahasa Imam Qurtubi menyebutkan di situ akan ada suara yang sangat menyeramkan dan bentuk sangat menakutkan, dan orang tersebut ketakutan lalu berkata, "Siapa engkau?" Suara itu menjawab, "Aku adalah zina yang pernah kau lakukan dulu." Dan setelah itu dia ketakutan dan disiksa di alam barzah. Kemudian datang lagi suara yang lebih seram lagi. Lalu orang itu bertanya, "Siapa kau?" Maka suara itu berkata, "Aku adalah salat yang pernah kau tinggalkan. Aku adalah kezaliman kepada istrimu. Aku adalah kezaliman kepada saudaramu. Aku dosa-dosa yang dilakukan seorang hamba akan tampak saat itu di alam barzah." Ini belum di padang mahsyar, belum di padang mahsyar. Saat kita dibangkitkan, dan semua akan dibangkitkan di padang mahsyar di sana dengan amal yang pernah dilakukan di dunia. Kalau kita di padang mahsyar juga dengan dosa-dosa yang belum diampuni oleh Allah, tidak akan kita bisa mengejar rombongan baginda Nabi yang melewati padang mahsyar bagaikan kilat, yang melewati padang mahsyar seperti kilat, begitu cepatnya menuju surga. Maka dari itu, wahai hamba-hamba Allah yang saat ini telah diberi karunia oleh Allah, dimudahkan oleh Allah untuk mendatangi masjid ini, untuk mendengar suara ini, dan kami pun dimudahkan Allah untuk mengucapkan kalimat-kalimat ini. Ayo kita bergegas menuju taubat, menuju pengampunan Allah. Jangan nunda esok hari, jangan nunda minggu depan. Takutlah, kita tidak tahu malaikat Israel ada di mana dan kapan menanti kita, kapan akan datang kepada kita. Di antara kita bermacam-macam, ada yang kafannya masih ditanam sana dalam bentuk pohon katun, ada yang sudah dipintal, ada yang sudah digunting. Kadang orang tidak sadar kalau kafannya sudah ada di sampingnya. Semoga Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan serta sehat walafiat. Akan tapi sepanjang apapun umur kita, kita harus mati dan takutlah kepada Allah. Kalau ternyata dosa kita belum diampuni oleh Allah, maka ketahuilah kita akan ketakutan di alam barzah. Allah Maha Kasih. Ayo kita semua menuju kepada Allah, dan ingat, sebesar apapun dosa yang Anda lakukan, kalau Anda menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi, maka dosa itu akan dihapus dan akan tidak terlihat. Tidak akan terlihat di alam barzah, tidak akan terlihat di padang mahsyar, dan tidak akan membebani kita di siratal mustaqim. Akan terisi banyak dosa di alam barzah, dia tersiksa, di padang mahsyar tersiksa, di siratal mustaqim baru selangkah sudah kejebur ke neraka jahanam, dibersihkan di neraka jahanam. Dan ingat, semua dosa ada cara penghapusnya. Di antaranya adalah Allah menghapus begitu saja tanpa permintaan dari kita. Cuman kita tidak tahu yang itu. Apakah kita tergolong orang yang dihapus dosa kita oleh Allah? Jika kita tidak tahu bagian yang pertama ini, ada bagian yang kedua. Dosa yang kita lakukan bisa dihapus dengan cara memohon ampun sebanyak-banyaknya. Memohon ampun, minta ampun kepada Allah, dibarengi dengan tetesan air mata. Dan kalau sudah Allah mengampuni dosa kita saat kita di dunia, maka ketahuilah, kita kalau menghadap kepada Allah di alam barzah, kita tidak akan rasa takut lagi. Karena apa? Dosa itu sudah tidak tampak lagi. Maka dari itu, ayo bergegas. Kemudian ada lagi ahli iman yang ketiga adalah dosa itu akan dihapus oleh Allah, diampuni oleh Allah. Setelah masuk alam barzah disiksa, kemudian padang mahsyar tersiksa hingga kecebur neraka jahanam. Setelah bersih nanti baru diangkat ke surga. Kita juga tidak ingin rombongan yang ini. Kita ingin rombongan yang diampuni oleh Allah di dunia. Kita banyak dosa, kita ingin menjadi rombongan yang masuk ke alam barzah tanpa membawa dosa, agar kita di alam barzah tidak merasa ketakutan. Maka dari itu, jangan sampai kita menunda tobat. Semuanya ayo segera untuk tobat.
Sebesar apapun dosa kita, Allah Maha Pengampun. Dan tanyakan kepada dirimu sendiri, kita sering menangis karena menyesal uang kita hilang, kita sering menangis karena ada orang yang meninggal, kita sering menangis. Akan tapi pernahkah kita menangis karena kita menyesali dosa-dosa kita? Pernahkah kita menangis karena kita takut hukuman Allah di alam barzah? Pernahkah kita menangis karena kita membayangkan di padang mahsyar lalu tertinggal? Pernahkah kita menangis kalau kita membayangkan masuk neraka jahanam? Tanyakan dirimu sendiri. Nabi pernah menyebutkan, kullu ainin bakat yaumal qiyamati, semua mata ini nanti bakal nangis di hari kiamat, illa ainun bakat min khasyatillah, kecuali mata yang pernah menangis di dunia karena takut kepada Allah. Tanyakan dirimu sendiri, pernahkah engkau di tempat yang sunyi sepi mengadu kepada Allah, lalu engkau sebut dosa-dosamu, engkau hadapkan dosa-dosamu kepada Allah, lalu engkau ucapkan kalimat indah, ampuni aku ya Allah, dengan deret, dengan tetesan air mata, dengan derai air mata. Itulah penghapus dosa yang sesungguhnya. Sehingga dikatakan, menangislah engkau karena dosa-dosa yang pernah engkau lakukan. Menangislah engkau karena dosa yang pernah engkau lakukan. Jika engkau belum bisa menangis, maka berusahalah terus untuk menangis. Jika engkau belum bisa menangis, maka berusahalah lagi untuk bisa menangis. Dan jika ternyata engkau tidak bisa menangis, maka menangislah engkau karena engkau telah tidak bisa menangis. Karena hati itu hatimu sangat keras. Khawatir tidak khawatir engkau termasuk tergolong orang yang tidak diampuni oleh Allah. Akan tapi berhusnudunlah kepada Allah, prasangka baik kepada Allah, masih ada nyawa di kandung badan kita. Ayo kita menghadap kepada Allah dengan permohonan ampun. Sisihkan waktu di tengah malam, saat sendiri, saat kita sendiri ngadu kepada Allah, sebut dosa-dosa kita. Jangan ditutupi depan Allah. Allah tahu semuanya. Allah tahu semua yang kita lakukan disembunyi. Allah pun tahu apa yang kita lakukan dengan HP kita. Allah juga tahu apa yang kita simpan gambar-gambar di HP kita. Allah juga tahu apa yang kita simpan di laptop kita. Allah juga tahu apa yang kita lakukan di kamar kita. Takutlah kepada Allah, maka adukan kepada Allah, mintalah ampun kepada Allah. Dan mungkin ada di antara kita seorang hamba yang susah meninggalkan kemaksiatan. Mungkin saat itu masih dalam kemaksiatan, tapi jangan ragu ngadu kepada Allah. Adukan kepada Allah, ya Allah, saat ini aku biasa dengan kejelekan yang itu, ya Allah, aku susah meninggalkannya, maka aku minta tolong kepadamu, ya Allah. Aku minta tolong kepadamu, ya Allah, angkat kami dari dosa yang itu, yang mungkin saat itu kita masih dikumbang kehinaan. Bukankah kita setiap saat mengadu kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Kita tidak akan mampu mengabdi kepada Allah kecuali dengan pertolongan Allah. Dan juga kita tidak akan mampu untuk bertobat kepada Allah kecuali kita diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun yang saat ini masih dikumbang kehinaan, mungkin ada dalam keharaman, kerjaan masih haram, urusan haram banyak, tapi Anda ingin bertobat, jangan menunda. Mintalah kepada Allah saat ini juga, ya Allah, entaskan kami setiap saat dengan derai air mata. Biarpun Anda masih dikubang kehinaan, katakan kepada Allah, ya Allah, aku masih dikubang riba, aku masih dikubang keharaman. Angkat kami, ya Allah, jangan cabut nyawa kami sebelum Kau ampuni dosa kami. Allah Maha Kasih. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau Anda serius, Allah akan kasih jalan. Allah akan kasih jalan sebesar apapun dosamu, seberat apapun problem dosa itu, maka bagi Allah adalah enteng. Pengampunan Allah lebih agung dari itu semuanya. Ma'asyiral muslimin, belajar untuk tobat ini penting sekali, dan ini yang sering dilupakan. Ada orang memperbanyak amal baik, akan tapi tidak sadar di sana dia melakukan dosa, yang dosa itu kadang menghabiskan amal baik yang pernah kita lakukan. Bertobat, mari kita bertobat semuanya. Tidak ada di antara kita yang tidak punya dosa. Dan ketahuilah, ada dosa yang paling dosa itu adalah orang berdosa tapi tidak pernah merasa berdosa. Nasib buruk bagi dia, tidak segera tobat dia. Tidak pernah merasa berdosa dengan matanya, tidak pernah merasa berdosa dengan telinganya. Akan tapi orang-orang yang dipilih oleh Allah adalah yang dibukakan aibnya sendiri di matanya sendiri. Dia selalu melakukan kesalahan, selalu merasa dan sadar. Kemudian dia menuju ke tempat yang sepi, sunyi, di musola, di tempat yang sepi, lalu mengadu kepada Allah dengan derai air mata. Itulah orang-orang tobat. Dan semoga Allah menggolongkan kita orang-orang yang tobat, disebutkan sebagai orang bertakwa. Walladzina idza fa'alu fahishatan, mereka yang berbuat kekejian, mereka yang berbuat dosa, tapi segera ingat Allah.
ingat Allah, dan dia tahu tidak ada yang bisa mengampuni kecuali Allah. Kemudian setelah itu mohon ampun kepada Allah. Itulah orang bertakwa. Orang bertakwa bukan orang yang tidak pernah berdosa saja, akan tapi orang bertakwa adalah si pendosa tapi segera menghadap kepada Allah dengan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, in ahsanal kalam kalamullah malikil alam. Wallahu subhanahu wa taala yaqul wa biqouli yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah hamdan kama amar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad. Mattasalan 'ainun min nadhar wa ubdunun bi khabar wa ala alil athhar wa ashabil akhyar. Ma'asyiral muslimin, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Termasuk tanda orang yang bertobat secara sesungguhnya adalah malu menyebut dosa-dosanya kepada Allah di hadapan manusia. Malu menyebut dosanya di hadapan manusia. Maka dari itu, jika Anda memang sudah bertobat dari dosa-dosa kepada Allah, mungkin ada di antara yang mendengar suara ini pernah kepleset dalam zina, segera mengadulah kepada Allah dan tolong jangan disebutkan kepada siapapun dari bangsa manusia, karena manusia tidak bisa mengampuni. Yang bisa dilakukan seorang manusia adalah merendahkan. Tutup aib kita. Mungkin adalah seorang pemabuk, masa lalunya pemabuk. Tidak perlu bercerita kalau dia bisa menenggak 1 botol, 2 botol. Tidak perlu. Kalau Anda bertobat maka cukup. Biar Allah yang tahu. Jangan ceritakan kepada siapapun dari bangsa manusia. Bahkan tanda dosa yang tidak diampuni oleh Allah adalah di saat Anda mudah menceritakan kepada bangsa manusia. Cukuplah ngadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kesempurnaan tobat yang lainnya adalah Anda, kalau memang Anda pernah melakukan kesalahan lalu Anda bertobat, maka tanda tobat yang lainnya adalah Anda tidak rela jika ada orang lain melakukan kesalahan yang serupa. Maka dari itu sekarang ayo kita pulang. Tidak cukup kita memperbaiki tobat kita sendiri, akan tapi bagaimana cara pandang kita kepada orang yang bermaksiat yang ada di kiri kanan kita. Ketahuilah, tobat Anda bisa tobat bohongan jika ternyata Anda belum merasa ternyuh, belum merasa menyesal di saat melihat saudara kita yang melakukan kemaksiatan, di saat saudara kita melakukan kehinaan. Imam Muhammad Al-Bakir suatu ketika mendengar berita, ya Imam, di kampung sebelah ada orang melakukan zina, di kampung sebelah ada orang kepleset dalam zina. Imam Muhammad Al-Bakir tiba-tiba seketika itu menangis dengan derai air mata, sampai yang memberitahu itu ketakutan. Ya Imam, apakah dia anakmu, keponakanmu, saudaramu? Bukan, yang aku tahu adalah ke kampung sebelah semuanya adalah umat Nabi Muhammad. Dan ya, kalau di situ ada yang berzina, berarti yang berzina adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau merasa perlu menangis, perlu menyesali karena ada umat Nabi Muhammad melakukan kemaksiatan. Kadang kita dikuasai kesombongan. Kalau melihat orang bermaksiat kita rendahkan, meremehkan dia. Naudzubillah. Tidak. Mungkin dia bermaksiat hari ini, besok bisa diangkat oleh Allah menjadi orang yang mulia di hadapan Allah. Maka ayo kita rubah cara pandang. Di samping kita memohon ampun kepada Allah, tolong cara pandang kita kepada siapapun yang bermaksiat, jangan memandang mereka dengan pandangan merendahkan, jangan pandangan meremehkan. Kita sering dibohongi oleh setan. Rasa baik, ahli majlis, ahli zikir, bisa menangis di saat berdoa, tapi ternyata keluar dari majlis melihat orang lain dengan pandangan merendahkan. Si dia, si rendah, si busuk, dan seterusnya.
Itulah kesombongan yang tersembunyi di dalam hati. Tidak akan menjadi orang yang tobat sesungguhnya orang seperti itu. Dan saat ini pun kita perlu bertanya, mungkin nanti kita pulang dari Jumatan, atau buat bulan yang lalu kita Jumatan, atau minggu yang lalu kita selesai Jumatan, lalu kita melihat tetangga kita yang tidak sholat Jumat, padahal mereka harus sholat Jumat. Tanyakan hatimu sendiri, apa yang ada di hatimu? Pernahkah Anda terenyuh? Pernahkah Anda menitikkan air mata karena dengar tetangga yang baik kepada Anda lalu tidak sholat Jumat? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Imanmu tidak sempurna jika ternyata engkau belum merasa terenyuh dan merasa prihatin, merasa sedih di saat melihat saudaranya melakukan keharaman, melakukan kemungkaran. Maka mari kita hidupkan hati kita. Tidak cukup kita membenahi tobat untuk diri sendiri, akan tapi mari kita lihat, tengok yang ada di kiri kanan kita. Mungkin dia adalah orang yang bersama kita, membantu kita. Jika membantu kita tidak sholat, Anda masih nyaman saja, dikhawatirkan imanmu yang keropos. Bukankah pembantu kita adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bukankah tetangga kita yang tidak salat adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mari kita hidupkan hati kita. Maka jangan sekali-kali memandang orang lain dengan pandangan merendahkan. Akan tapi suatu ketika kalau kita melihat kehinaan terjadi kepada saudara kita, berbegaslah Anda untuk menutup mulut Anda, untuk tidak cerita kepada siapapun dari bangsa manusia. Ngadulah kepada Allah, ya Allah, itu tetanggaku baik sekali, tapi dia melakukan kehinaan, keharaman, ya Allah, ampuni dia ya Allah, ampuni dia ya Allah, dan hentikan dari kehinaan. Mulailah dari memohon. Itu menunjukkan ketulusan Anda dalam menghindari dosa dan ketulusan Anda dalam iman. Anda menghindari dosa untuk diri Anda sendiri, kemudian Anda pun tidak merelakan jika ada saudara Anda melakukan kehinaan. Mari kita semuanya mencoba korek-korek hati kita sendiri. Sudahkah sempurna? Sudah sempurna tobat kita? Dan sudahkah kita bertobat? Dan sudahkah sempurna kita tobat? Dan sudahkah kita merasa menyesal di saat ada sanak kerabat, saudara, tetangga atau teman kerja kita melakukan kehinaan dan keharuman? Kalau belum, dikhawatirkan kita tidak cinta kepada umat Nabi Muhammad. Kalau Anda tidak cinta umat Nabi Muhammad, jangan berhayal Anda bisa duduk bersanding dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita bersama membaca selawat kepada Rasulullah, karena disebutkan dalam Al-Qur'an, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Mari kita berselawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ashabi sayyidina Muhammad. Dan mari kita doa bersama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Wahai Zat yang Maha Kasih, wahai Zat yang Maha Kasih, berikan kepada hati kami kasih sayang agar kami bisa berkasih sayang dengan sesama kami, sehingga kami tidak akan melihat orang lain dengan merendahkan. Ya Allah, berikan kepada hati kami kasih sayang agar kami bisa berkasih sayang sesama kami, agar kami tidak mendolimi sesama kami. Dan kami mohon, wahai At-Tawwab, wahai Zat pemberi taubat, ampuni dosa kami. Ya Allah, pandang kami dengan kasih sayang-Mu, ampuni mata kami dengan kasih sayang-Mu. Ya Allah, mata kami yang sering melihat yang haram, jangan hukum mata kami di dunia dan jangan hukum di akhirat. Ya Allah, ampuni dosa mata kami ya Allah, dosa lidah kami ya Allah, dosa telinga kami ya Allah, dosa tangan kami ya Allah, Engkau Maha tahu, dosa anggota tubuh kami ya Allah. Ampuni dosa kami wahai Zat yang Maha Pengampun. Kami tidak ingin membawa dosa ini ke alam barzah. Jangan cabut nyawa kami sebelum Kau ampuni dosa kami ya Allah. Wahai Zat yang Maha Pengampun, kami takut hukuman di alam barzah-Mu, kami takut tersiksa di padang mahsyar, kami takut masuk neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ampuni dosa kami. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa kami kecuali Engkau ya Allah. Dan ampuni dosa hati kami dan bersihkan kekotoran hati kami. Ya Allah, jauhkan kami dari dengki kepada sesama kami, jauhkan kami dari dendam kepada umat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, maka kami mohon, jika ada di antara mereka yang menyakiti kami, zalim, aniaya, menggunjing kami, menfitnah kami mohon jangan hukum mereka. Mereka umat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ampuni dia ya Allah, ampuni mereka ya Allah. Berikan kesadaran ya Allah, berikan kesadaran ya Allah.
Allah. Jangan kau hukum mereka ya Allah, karena mereka adalah umat kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari segala dosa yang menjadikan sebab kami jauh dari rahmat-Mu. Jauhkan kami dari segala dosa yang menjadi sebab kami tidak bisa melihat kekasihmu Nabi Muhammad. Maka kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari segala dosa, jauhkan kami dari meninggalkan salat, jauhkan kami dan tetangga kami dari meninggalkan salat. Dan kami mohon ya Allah, jika ada di antara tetangga kami, masyarakat kami, ada hamba-Mu yang pernah terpeleset, pernah meninggalkan salat, kami mohon wahai Zat yang Maha Kasih dan Maha Pengampun, ampuni mereka. Mereka umat kekasih-Mu Nabi Muhammad dalam keteledoran, dan berikan hidayah, bimbing mereka ya Allah, agar esok hari menjadi ahli salat. Dan kami mohon jauhkan kami dari segala kehinaan, entaskan kami dari riba ya Allah. Kami mohon jika ada di antara yang hadir di sini, Engkau yang memilih mereka datang ke tempat ini, Engkau yang memilih kami untuk mengucapkan kalimat ini ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, jika ada hamba-hamba-Mu yang saat ini dikumbang kehinaan riba, kami mohon angkat mereka, muliakan mereka ya Allah, ganti dengan modal yang halal bersih. Kekayaan hanya padamu Engkau miliki ya Allah, kekayaan hanya di tangan-Mu ya Allah. Maka kalau mereka Engkau kayakan dengan yang bersih, yang halal, yang menjadi sebab Engkau ridha. Dan kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari zina yang hina dan kau hinakan itu ya Allah. Sebab zina ada di sana sini, pembangkit syahwat ada di sana sini, televisi, internet dan sebagainya. Maka kami mohon jaga kami dari kehinaan zina, jaga kami dari muqaddimah zina, buka pintu halal untuk kami, cukupkan kami dengan yang halal dari-Mu, jauhkan kami dari zina. Dan kami mohon ya Allah, jika ada di antara yang hadir di sini ada hamba-Mu yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon ya Allah, jangan hinakan di dunia, jangan hinakan di akhirat. Ampuni mereka, tutup aib mereka, tutup aib mereka, bencikan kepada zina ya Allah, tutup aib mereka di dunia, sehingga di dunia mereka tidak terhinakan di masyarakatnya, dan tutup aib mereka di akhirat, hapus dosa mereka sehingga di akhirat tidak kau siksa lagi. Dan buka pintu halal untuk mereka semua. Dan kami mohon ampuni orang tua kami ya Allah, ampuni orang tua kami ya Allah, dan guru-guru kami, berikan kasih sayang-Mu kepada mereka semua. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, semua yang ada di sini ya Allah, berkailah mereka, berkailah keluarga mereka, berkailah harta mereka, berkailah jabatan mereka, berkailah apapun yang Kau berikan kepada mereka. Mereka datang ke tempat ini mencari keridhaan-Mu, mencari rahmat-Mu, mencari keberkahan dari-Mu. Maka jangan sampai mereka pulang dari tempat ini kecuali Kau berkahi mereka ya Allah. Berkat kekasih-Mu Nabi Muhammad, berkailah mereka semua ya Allah. Jaga kami dari segala dosa ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Allahumma ya Allah, yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami. Dan kami mohon ya Allah, pilihkan untuk kami pemimpin-pemimpin yang Kau ridha ya Allah. Dan ya Allah, dan berikan kepada pemimpin kami petunjuk dan hidayah-Mu ya Allah. Jika mereka bukan ahli la ilaha illallah, kenalkan mereka kepada la ilaha illallah. Jika mereka ahli la ilaha illallah, bimbing mereka ya Allah, bimbing mereka ya Allah. Kami ingin siapapun yang memimpin kami adalah orang yang kenal kepadamu, kenal kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan mereka yang memusuhi umat kekasih-Mu Nabi Muhammad, mereka ya Allah yang membenci umat kekasih-Mu Nabi Muhammad, kami rindu mereka Kau beri hidayah ya Allah. Dahulu dan dahulu Engkau lah yang telah berikan hidayah Khalid bin Walid, orang yang sangat ditakuti oleh kaum muslimin. Akan tapi bagi-Mu mudah untuk berikan hidayah kepada mereka, berikan hidayah kepada semua yang memusuhi umat Nabi Muhammad, dan berikan hidayah dan jadikan mereka berjuang kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kami mohon jadikan kami bersama mereka. Kami ingin berjuang bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Kami ingin berjuang dengan harta yang Kau berikan kepada kami. Kami ingin berjuang dengan jabatan yang Kau berikan kepada kami. Kami ingin berjuang dengan ilmu yang Kau berikan kepada kami. Kami ingin berjuang dengan tenaga dan pikiran yang Kau berikan kepada kami. Kami ingin berjuang dengan panjatan doa ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha Kasih, dan kami mohon panjangkan umur kami semua dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon jangan Kau cabut nyawa kami kecuali sudah Kau ampuni dosa kami ya Allah. Kami takut menghadap-Mu dengan dosa-dosa itu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, ampuni kami semua, keluarga kami, tetangga kami, masyarakat kami semua. Allahumma ya Rabbana warda anil khulafa'ir rasyidin alladhina qada bil haqqi wa kanu bihi ya'dilun, sa'adatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sairi ashabi rasulika ajma'in. Allahumma ya Rabbana aslih, Allahumma aslih man fi salahi salahul islam wal muslimin. Allahumma ya Rabbana la tuhlikna wa ahlik man fi halaki salahul islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ansur man nasara al islam wal muslimin wa akhdhul man khadhal al islam wal muslimin.
Allahumma ya Rabbana adfa' 'anna al-bala wal waba wal zina wal zalazil wal mihan ma dhahara minha wa batan. Allahumma ya Rabbana aslih wulata umurina waj'al lahumma wilayatana fi man khafaka wattaqak. Allahumma ya Rabbana fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al hayai minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral muslimin ittaqullah, ma'asyiral muslimin innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa dhkurullaha al 'azim yadhkurkum wa la dhikrullahi akbar.